Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa khatib berwasiat kepada dirinya pribadi dan jamaah umumnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang hakikatnya adalah seseorang berusaha untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang singkat, kehidupan yang hanya sebentar saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman akan kehidupan dunia, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. Ketahuilah sesungguhnya dunia, kehidupan dunia hanyalah permainan. Saat kita masih anak-anak, kita penuhi kehidupan kita dengan permainan, bermain dan terus bermain. Wa na'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia adalah hiburan dan senda gurau. Ketika kita mulai beranjak dewasa, kita penuhi kehidupan kita dengan senda gurau bersama teman-teman kita. Wazinah, kehidupan dunia adalah perhiasan. Seseorang senantiasa ingin menampilkan perhiasannya, perhiasan rumahnya, menampilkan perhiasan kendaraannya, perhiasan istrinya, dan apa yang dimilikinya ingin ditampilkan kepada manusia yang lain. Wa tafakhurun bainakum, kehidupan dunia adalah kehidupan berbangga-banggaan. Seorang yang sudah mulai tua, mulai dewasa, umur 30-an, mulai berbangga-banggaan dengan karirnya, dengan pencapaiannya, dengan usaha bisnisnya. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketika dia sudah semakin tua, maka dia akan berbangga-banggaan dengan anak-anaknya dan berbangga-banggaan dengan tabungan-tabungan harta kekayaannya. Akan tapi itulah kehidupan dunia, kehidupan yang singkat. Kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Ibarat seorang yang menanam, kemudian tanamannya menguning, kemudian setelah itu dia memanen tanamannya tersebut. Jadi umurnya sangatlah singkat, hanya seperti umur tanaman tersebut. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia, kesenangannya dan perhiasannya itu adalah kehidupan dan kesenangan yang menipu. Apabila ada seorang dari kita yang merasa bahagia, merasa senang, merasa tenang kehidupannya di dunia karena harta yang dimilikinya
atau karena kesehatan badannya, maka sesungguhnya dia telah terlena dengan kehidupan dunia. Karena sesungguhnya kesenangan yang abadi adalah kesenangan di akhirat kelak. Adapun kesenangan dunia adalah kesenangan yang semu dan fana. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 perbandingan antara kehidupan dunia dan akhirat agar kita semua bisa membandingkan dengan baik, menjadi orang yang cerdas dan memilih daripada kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan." Sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sesungguhnya. Adapun kehidupan di dunia adalah kehidupan yang senantiasa dihantui oleh perasaan takut kehilangan kerjaan dan lain sebagainya. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan gundah gulana. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Seorang sering sakit di dalamnya. Akan tapi kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman. Kata Allah dalam surat Al-Insan, apabila engkau melihat kehidupan di surga, semuanya dipenuhi dengan nikmat. Di dunia orang seringkali dalam kehidupannya melihat hal-hal yang tidak disukainya, atau bahkan merasakan hal-hal yang tidak disukainya. Bahkan seringkali kita dapati orang yang justru tidak ingin hidup di dunia ini. Akan tapi kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang penuh kebahagiaan. Orang tidak akan pernah sengsara di dalamnya. Kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Meskipun derajat seseorang itu di dalam surga bertingkat-tingkat, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, akan tetapi semuanya damai karena Allah telah mencabut rasa hasad di dunia. Di surga kelak Allah akan cabut rasa hasad di antara sesama penduduk surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surin mutaqabilin. Allah bersihkan rasa hasad itu di jembatan yang bernama Qantarah, sehingga tidak lagi ada hasad sesama kaum muslimin, sesama penduduk surga. Kemudian perbandingan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Sesungguhnya kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan lebih baik apanya agar ini mencakup keumuman yang sangat luas. Lebih baik daripada kehidupan dunia dengan segala macam bentuk kebaikannya. Dari sisi makanannya, di akhirat jauh lebih baik minumannya, tempat tinggalnya, bidadarinya, dan segala bentuk kenikmatan di akhirat itu tidaklah bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Karenanya kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang sangat menyenangkan kaum muslimin. Kemudian perbandingan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Sesungguhnya di akhirat itu adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Adapun kehidupan dunia, sepanjang apapun umur seseorang, sesehat apapun badan seseorang, sebanyak apapun harta seseorang, maka apabila ajal telah menjemput, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah menjemput, maka dia akan meninggalkan seluruh harta kekayaannya dan justru dia akan dihisab oleh Allah dari harta yang dia miliki, yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, apabila kita telah mengetahui 3 perbandingan dari kehidupan dunia dan akhirat yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, maka sangatlah bodoh orang yang terlalu memperhatikan kehidupan dunianya. Karena Nabi SAW ketika ditanya, "Ayyul mu'minina khair?" siapakah mukmin yang paling baik? Maka Nabi SAW menjawab,
ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian Nabi SAW ditanya kembali, wa ayyul mu'minina aqyas, dan siapakah mukmin yang paling cerdas? Maka Nabi SAW menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada, ulaika minal aqyas. Orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik persiapannya untuk menjemput kematian. Ulaika minal aqyas, mereka itulah orang yang paling cerdas. Karenanya hendaklah kehidupan akhirat, kehidupan yang kita penuh korbankan kehidupan kita untuknya, pengorbanan kita secara total, baik dari sisi waktu kita, harta kita, jiwa kita peruntukkan untuk kehidupan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawzul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah hamdan kama amar wa ashkuruhu wa qad ta'azzana biziyadati liman shakar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya di atas tembikar, kemudian menggurat bekas tembikar tersebut di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat yang melihatnya merasa sedih dan kasihan dan kemudian menawarkan berbagai macam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, mali wad dunya innama ana wad dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Ada apa aku dengan dunia? Apa urusanku terhadap dunia? Tidaklah permisalanku dengan dunia ini ibarat orang yang safar, orang yang kemudian istirahat berteduh di bawah pohon, kemudian dia pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Begitu singkat kehidupan ini dimisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti berteduhnya seorang musafir di bawah pohon yang rindang, kemudian dia meninggalkan tempat tersebut. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena mengetahui bahwa kehidupan dunia dan yang sempit, kehidupan dunia yang sangat singkat, maka hendaklah seseorang bersegera untuk beramal saleh, bersegera agar tidak menunda-nunda amalan-amalan kebaikannya, amalan-amalan salehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita suatu sikap yang bijak menyikapi dunia ini dengan berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seperti seorang yang gharib, orang asing yang singgah di sebuah tempat, atau bahkan kalau bisa ka'abir sabil, seperti seorang musafir yang hanya beristirahat sejenak. Jadi kehidupan kita di dunia, kita tidak ingin membangun rumah yang megah di sini, karena kita hanyalah seorang musafir. Akan tapi yang menjadi prioritas kita, yang senantiasa ada dalam pikiran kita, yang senantiasa kita rindukan adalah tempat dan kampung halaman kita yang hakiki, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada waktu yang banyak bagi kita untuk terlalu sibuk dengan kehidupan dunia. Akan tapi hendaklah seseorang lebih menyibukkan dirinya dengan kehidupan akhirat.
apabila kita melihat keadaan kaum muslimin di zaman ini dan di waktu ini, maka kebanyakan dari mereka tersibukkan dengan perkara-perkara dunianya daripada perkara-perkara akhiratnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala meskipun telah membolehkan kepada kita untuk mencari dunia, akan tapi sikap terbaik adalah wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah akhirat menjadi tujuan utama, prioritas utama. Waktu terbanyak yang kita keluarkan adalah untuk kehidupan akhirat kita daripada kehidupan dunia kita. Karena sungguhnya dunia, sebanyak apapun harta yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita cari, maka kita tidak akan pernah puas. Bahkan harta tersebut apabila seorang tidak mendapatkan taufik dari Allah, itu akan merusak agamanya dan akhiratnya. Nabi SAW memberikan permisalan yang luar biasa dengan mengatakan, ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i ala ghanamih wasyarafi lidini. Tidaklah dua serigala, Nabi SAW tidak mengatakan satu, tapi Nabi SAW mengatakan dua serigala. Satu serigala saja yang kita lempar di dalam sekumpulan domba, itu akan bisa membinasakan domba-domba tersebut. Bagaimana dengan permisalan yang dimisalkan oleh Nabi SAW? Begitu pahamnya Nabi SAW akan tamaknya manusia akan harta. Nabi memberikan permisalan dengan dua serigala, madhiban, dan dua serigala ini bukan serigala biasa, akan tapi serigala yang disifati jai'an, dua serigala yang sangat lapar, kata Nabi SAW. Apabila dilemparkan ke dalam sekumpulan domba, tentu akan merusak. Akan tapi kata Nabi, bi afsada min hirsil mar'i ala ghanam, bi afsada min hirsi ala mal, itu tidaklah kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala yang lapar tidaklah bisa menandingi, menyamai kerusakan harta yang telah masuk kepada seorang yang tamak dengan hartanya. Seorang yang tamak kepada hartanya, mulai cinta terhadap dunia, maka agamanya akan lebih bahaya rusaknya disebabkan harta daripada kerusakan dua serigala terhadap domba-domba. Inilah sabda Nabi SAW. Oleh karenanya hendaklah seorang ketika di dunia ini berpikir cerdas agar menjadi penduduk negeri akhirat. Cita-citanya sebagaimana yang dipesankan oleh Ali bin Abi Thalib, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Terakhir, sungguhnya Malik bin Dinar telah memberikan permisalan yang luar biasa. Lau kanatid dunya min zahabin yafna wal akhiratu min khazafin yabqa. Seandainya dunia ini itu ibarat emas yang akan hilang dan hancur, wal akhiratu min khazafin yabqa, dan akhirat itu ibarat tembikar yang akan kekal umurnya, lakana wajib, maka sudah sepantasnya dan sewajibnya an yu'athira ala khazafin yabqa min dhahabin yafna. Sepantasnya seorang itu lebih memilih tembikar yang kekal daripada emas yang akan hilang, dibandingkan seandainya dia diberikan pilihan untuk memilih tinggal di rumah yang terbuat dari emas, tapi hanya setahun saja dia boleh tinggal, dengan diberikan atau tinggal di rumah yang terbuat dari semen dan dia bisa tinggal di situ selama-lamanya, maka sepantasnya dia pasti memilih tinggal di rumah yang terbuat dari semen. Tapi bagaimana jika memang realitanya justru terbalik? Akhirat itu bagaikan emas yang kekal, sementara dunia itu ibarat tembikar yang akan hancur. Maka seorang yang cerdas, benarlah kata Nabi, adalah orang yang mementingkan kehidupan akhiratnya, bersabar atas penderitaannya pada kehidupan dunia,
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع هواه وتمنى على الله الأماني. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم نفس كرب المكروبين وفرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا للبر والتقوى وارزقهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.